Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indra Hadiana dari SMK Negeri 1 Semarang. Saya akan mencoba mempresentasikan buku pedoman guru yang saya buat. Yang pertama adalah saya mengevaluasi diri sendiri terhadap kompetensi yang terkait, baik pedagogik, kemudian kepribadian, sosial, maupun profesional. Dari segi pedagogik, evaluasi diri saya adalah saya belum bisa mengenal karakteristik setiap peserta didik sehingga belum mampu secara maksimal untuk mengembangkan potensi mereka. Kemudian di bidang kepribadian, evaluasi diri saya adalah saya terkadang emosional menghadapi anak-anak yang berkelakuan sedikit menyimpang dari norma pendidikan. Kemudian dari segi sosial, evaluasi diri saya kurang mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman sejawat maupun siswa dan orang tua. Dari segi profesional sendiri, evaluasi saya sendiri adalah saya kurang mampu untuk beberapa mapel teknik pemesinan, diantaranya CADD, CNC, sehingga perlu adanya pengembangan tersendiri sehingga saya bisa mampu untuk menguasai bidang CAD atau gambar teknik manufaktur dan CNC. Tujuan dari penyusunan rencana kerja tahunan ini adalah supaya memberikan arahan kegiatan guru dalam melaksanakan PKG dan PKB, kemudian memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Manfaatnya bermanfaat bagi siswa, guru, sekolah, orang tua, bahkan pemerintah. Untuk siswa, memperoleh jaminan kepastian untuk mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Untuk guru, sebagai implementasi melaksanakan fungsi dalam kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian maupun kompetensi sosial. Untuk sekolah, memberikan jaminan terwujudnya sekolah sebagai organisasi yang efektif. Untuk orang tua sendiri, menjamin bahwa putra-putri dari orang tua atau masyarakat mendapatkan hak untuk diberikan pembelajaran oleh guru-guru yang profesional. Ini adalah rincian rencana kerja tahunan. Sesuai SK pembagian tugas, saya mendapatkan tugas sebagai guru mapel produktif teknik mesin, mapelnya DTM atau dasar-dasar teknik mesin kelas 10. Kemudian juga saya menjadi wali kelas 10 teknik mesin 3. Rincian rencana kerja tahunan mulai dari bulan Juli sampai bulan Juli, diantaranya adalah dari kegiatan pedagogik, mulai dari bulan Juni merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, perancangan dari Kaldik, kemudian menghitung program minggu efektif, promes, prota, kemudian masuk ke alur tujuan pembelajaran atau ATP, membuat modul, presensi siswa, sampai membuat form penilaian. Kemudian dari segi kepribadian, dari bulan Juli sampai Juni tahun 2023, saya mengkondisikan siswa untuk sholat zuhur berjamaah bagi yang beragama Islam. Kemudian ini saya budayakan untuk anak-anak sebelum dan sesudah pembelajaran untuk melakukan bersih lingkungan kelas maupun bengkel, sehingga pada waktu proses pembelajaran maupun proses praktek anak merasa aman, kemudian merasa bersih sehingga bekerjanya lebih baik. Kemudian di bidang sosial, salah satunya adalah bakti sosial, pembagian hewan daging kurgam, kemudian kerjasama dengan guru mapel lain untuk sinkronisasi mapel khususnya di produksi teknik mesin. Kemudian bidang proses profesional di bulan Juli ini
saya menyusun buku pedoman guru tahun ajaran 2022-2023. Di bulan-bulan selanjutnya sama, bulan Agustus melaksanakan proses pembelajaran untuk pedagogik. Kepribadian ini saya budayakan terus untuk membersihkan lingkungan kelas maupun bengkel sebelum maupun sesudah proses pembelajaran. Kemudian membiasakan menggunakan APD pada waktu praktek, dan APD-nya itu harus lengkap. Kemudian di bidang sosial melakukan komunikasi dengan orang tua terkait pembimbingan siswa. Ini bisa lewat WA, kemudian juga bisa panggilan orang tua jika ada anak yang bermasalah. Kemudian di profesional ini saya mengikuti beberapa diklat, baik diklat CADD maupun diklat CNC. Selain itu juga, selain belajar dari diklat, juga saya belajar dari teman sejawat yang sudah menguasai CADD maupun CNC, dan juga dari internet. Setelah itu nanti saya belajar mandiri untuk menguasai sendiri materi CADD maupun CNC fresh dan boot. Kemudian rencana pelaksanaan tugas utama untuk pembelajaran ini, saya mengajar mapel DTM atau dasar-dasar teknik mesin kelas 10 sesuai dengan ATP dan MA yang saya buat dari bulan Juli sampai Juni. Ini mulai dari elemen 1, kemudian ini elemen 2 masuk di bulan Juli, elemen 3 profesi kewirausahaan masuk di praktek. Di praktek teknik dasar proses produksi bidang manufaktur, praktek dasar mesin. Kemudian bulan September sampai November ini masih praktek dasar proses produksi, dari pengenalan mesin bubut, mesin fresh, perkakas tangan, pengelasan. Ini sampai bulan November. Kemudian Desember ini pas semester gasal. Di Januari sampai Juni, Mei ini elemen K3. Sebenarnya K3 ini sudah disinggung sedikit di elemen sebelum praktek ya, di bulan Agustus, karena membudayakan penggunaan APD itu sangat penting dalam proses praktek. Kemudian pengetahuan bahan di bulan Februari ini, nah ini sudah masuk gambar teknik, pengenalan tentang gambar teknik dari proyeksi Amerika, proyeksi Eropa, potongan dan lain sebagainya. Bulan Juni masuk di PAS atau penilaian akhir semester. Kemudian rencana pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas dari bulan Juni, memperkenalkan dengan siswa, mengenali siswa. Kemudian masuk di Agustus mulai pengenalan dengan orang tua. Di sini saya punya grup dengan siswa, kemudian juga punya grup WA dengan orang tua, sehingga bisa berkomunikasi dengan siswa maupun dengan orang tua. September sesi konsultasi tentang permasalahan belajar anak, bisa lewat WA. Kemudian juga anak-anak yang mungkin dalam proses pembelajaran terdapat masalah, bisa dilakukan pemanggilan terhadap orang tua untuk komunikasi dengan orang tua. Ini saya lakukan terus sampai ada berkolaborasi dengan BK kalau terjadi permasalahan yang serius dengan anak. Kemudian terus saya lakukan koordinasi dengan orang tua, dengan BK untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian rencana pelaksanaan penelitian atau misalnya pekan edukatif bulan Juli tadi membuat pedoman guru. Kemudian Agustus diklat, ini saya rencanakan diklat CADD yang oleh Balai Latihan. Kemudian di bulan April juga diklat CNC, Camp CNC. Untuk penutup, kesimpulan bahwa kegiatan guru selama 1 tahun pelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Jadi ada keterkaitan antara tugas pokok dengan tugas tambahan, itu sangat erat sekali, sehingga saling menguatkan dan sinergis. Ketercapaian kegiatan guru yang telah diprogramkan dalam PPG tergantung pada aspek mendukung, antara lain
tenaga, biaya, dan waktu serta fasilitas pihak sekolah. Ini adalah target yang ingin dicapai adalah penyusunan administrasi 100%, proses pembelajaran pun targetnya 100% dengan daya serapnya lebih dari 85%. Kemudian terdapat pengembangan keprofesional berkelanjutan mengikuti diklat peningkatan kompetensi produktif yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan baik CADD maupun CNC. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.